Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggun Farismayanti dengan NPM 2214071001020. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah MBTP, yaitu motor bakar dan traktor pertanian, yang diampu oleh dosen, yaitu Bapak Mariri Telaumbano, STP MSc, dengan judul materi yaitu transmisi otomatis. Berikut materinya. Nah, materi saya di sini akan membahas tentang sebuah transmisi otomatis, yaitu yang menjelaskan tentang apa itu sistem transmisi, pengertian transmisi otomatis, dan jenis-jenis transmisi otomatis. Yang pertama yaitu apa itu sistem transmisi. Sistem transmisi itu sendiri yaitu uh, bagian dari sebuah mesin mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menyalurkan sebuah tenaga mesin ke sebuah roda penggerak yang akan menggerakkan mobil atau sepeda motor tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pengertian transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu atau dapat ditulis dengan AT atau dikenal dengan Automated Manual Transmission, yaitu merupakan sebuah jenis sistem transmisi kendaraan mobil maupun sepeda motor yang memungkinkan perpindahan roda gigi yang terjadi secara otomatis. Jadi, perpindahan gigi pada sepeda motor maupun mobil itu dapat dilakukan secara otomatis dengan sendirinya. Dan selanjutnya itu jenis-jenis transmisi otomatis. Untuk yang pertama yaitu transmisi otomatis pada sepeda motor. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi transmisi pada transmisi otomatis pada sepeda motor. Untuk jenis transmisi sepeda motor itu salah satunya adalah DCT atau Dual Clutch Transmission, di mana DCT atau Dual Clutch Transmission atau jenis ini tuh biasanya tuh dapat memancarkan sebuah tenaga penggerak tuh secara langsung. Berbeda dengan yang lainnya yang harus sambil yang harus melepaskan kopling untuk perpindahan giginya. Berikut merupakan komponen-komponen pada transmisi otomatis yang terdapat pada uh, kendaraan sepeda motor. Untuk yang pertama itu ada fixed primary shaft, di mana ditunjukkan pada uh, huruf J atau angka 10 ini. Di dalam sistem CVT itu tuh merupakan terdapat dua bagian utama, yaitu fixed primer dan shielding primer, di mana fixed primer shaft adalah sisi yang terhubung secara tetap ke poros sebuah pulley primer. Untuk berikutnya itu shielding primary shaft. Yaitu shielding primary shaft itu sendiri merupakan sisi yang terhubung secara tidak tetap, tidak seperti primary fixed shaft tadi. Uh, untuk yang primary shielding shaft ini terhubungnya tidak tetap pada poros pulley primer karena shaft ini tuh tidak tetap, maka bisa dikatakan tidak tetap karena dia dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Dan kegunaan pada primary shielding shaft ini sendiri itu berfungsi sebagai untuk memperbesar atau memperkecil diameter dari pulley primer tersebut. Ketika shielding tersebut bergerak mendekati sebuah komponen primary primary fixed shaft itu, maka jaraknya akan semakin dekat dengan fixed. Kemudian komponen berikutnya yaitu ada roller. Roller itu biasanya disebut dengan pemberat
Itu tuh berfungsi untuk mengatur pergerakan sebuah shielding primer, shaft sebelumnya untuk bekerja sebagai eh, penggerak suatu gaya yang keluar dari sebuah gerakan rotasi dengan arah yang berlawanan, gitu kan, dan berputar. Komponen berikutnya yaitu primary shaft. Primary shaft itu ditunjukkan pada eh, huruf F ini. Komponen itu, komponen ini, poros primer ini berfungsi untuk menghubungkan putaran crankshaft putaran crankshaft ini dari mesin Pulley utama sebagai poros primer. Komponen ini terhubung ke crankshaft mesin secara tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Berikutnya ada V-belt yang ditunjukkan pada nomor 9 ini. V-belt itu biasanya atau sebuah sabuk khusus yang terbuat dari bahan karet eh, bercampur dengan serat-serat baja mungkin yang berfungsi untuk menghubungkan putaran dari puli primer ke puli sekunder nih. Ini adalah contoh dari V-belt yang digunakan untuk sebagai penghubung dari dua komponen sebelumnya. Untuk berikutnya yaitu ada komponen yang berikutnya yaitu ada komponen secondary fixed shaft, yaitu eh, kan pada pulai sekunder juga terdapat dua sisi, yakni sisi fixed shaft dan shielding shaft, di mana secondary fixed ini sendiri adalah sisi shaft yang terhubung dengan pola sekunder secara tetap atau tidak dapat diubah-ubah. Kemudian ada juga secondary shielding shaft. Nah, secondary shielding shaft itu eh, ditunjukkan pada huruf E atau komponen ini itu juga sama atau memiliki fungsi yang sama untuk mengatur besar kecilnya diameter pada tulis sekunder. Uh, Secondary shielding shaft ini juga berbentuknya dia tipis atau bisa dikatakan tirus agar penggeraknya atau ya sebuah komponen penggeraknya itu bisa mempengaruhi lebar lilitan dari V-belt tersebut, pergerakan dari V-belt tersebut. Kemudian ada juga komponen uh, komponen Century clutch atau disebut dengan kampas kopling, di mana kampas kopling pada jenis ini tuh adalah sentrifugal, sangat berbeda dengan kopling manual, gitu kan. Kopling ini sangat berbeda dengan kopling manual. Kalau kopling manual itu sendiri kan kampasnya hanya berbentuk sebuah piringan, eh, tapi pada kopling sentrifugal ini dia itu berbentuk seperti sepatu eh, rem kontrol. Berikutnya yaitu ada cara kerja dari transmisi otomatis pada sebuah sepeda motor. Cara kerjanya yaitu eh, prinsip kerja dari transmisi otomatis sepeda motor itu menggunakan biasanya tuh menggunakan tipe CVT atau Continuously Variable Transmission, di mana eh, transmisi ini tuh memiliki perbandingan bervariasi secara bertahap atau berkelanjutan. Pada prinsip kerja transmisi CVT ini tuh menggunakan buah roda gigi yang disatukan dengan komponen atau dihubungkan dengan komponen yang bernama sebuah V-belt, di mana kedua komponen atau kedua roda gigi itu
memiliki ukuran atau diameter yang berbeda, yaitu dua roda gigi itu dapat dibedakan, yaitu roda gigi kayuhan dan roda gigi. Kedua roda gigi yang dihubungkan oleh fibel tersebut memiliki diameter yang berbeda, di mana jikalau diameter roda gigi kayuhannya itu lebih besar, maka pada gigi roda belakang, maka sekali ayunan pada roda gigi itu bisa berputar hingga 2 atau 3 kali. Namun pedalan pada ayunan pedalnya akan terasa berat. Kemudian sebaliknya, jika diameter sebuah gigi kayuhannya itu lebih kecil, maka butuh ayunan pedalnya itu lebih banyak agar sepeda motor itu dapat berjalan dengan kecepatan sama, namun ayunannya terasa lebih ringan daripada yang sebelumnya tadi. Pada CVT ini, pada tipe ini juga demikian, ada roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar atau drive gear, ada yang bertindak sebagai gigi yang diputar sebagai driven gear, dan sabuk penghubung yaitu V-belt. Hanya saja biasanya pada tipe CVT ini, kedua roda gigi memiliki diameter yang bervariasi, artinya pada kondisi tertentu itu tuh salah satu rodanya itu dapat mengecil dan juga dapat membesar. Di mana ketika sebuah mesin itu mati, maka diameter sebuah drive gear-nya itu mengecil dan diameter driven gear-nya itu dapat membesar. Sehingga ketika mesin hidup, pada sepeda motor itu bisa langsung memiliki gigi yang besar. Untuk yang kedua ini itu transmisi otomatis pada mobil. Berikut ini ilustrasi dari transmisi otomatis yang berada pada sebuah kendaraan mobil. Bisa dengan komponen-komponen yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Komponen yang terdapat pada transmisi otomatis itu sendiri ada banyak jenisnya, yaitu yang pertama ada sebuah komponen yang bernama brake, yaitu komponen ini tuh biasanya terletak pada sebuah planetary gear seperti karir, ring gear, atau sun gear yang dapat bergerak untuk mendapatkan perbandingan gigi kendaraan eh, kendaraan. Brake ini bisa dioperasikan dengan tekanan hidrolik atau memiliki dua jenis, yaitu brake ini sendiri memiliki dua jenis, yaitu wet multi-type, disc scrub brake, dan type brake. Komponen yang kedua yaitu torque converter, di mana torque converter ini terisi dengan automatic transmission fluid atau ATV, atau dapat disebut dengan minyak transmisi. Otomatis ini memiliki fungsi untuk memperbesar momen mesin untuk diteruskan pada bagian transmisi. Uh, Lalu itu dapat sebagai kopling otomatis yang dapat memindahkan atau memutus sebuah momen mesin terhadap uh, transmisi transmisi, dan juga untuk memperlembut mesin, meredam getaran, dan menggerakkan pompa oli. Dan untuk komponen yang ketiga itu ada automatic transmission fluid atau ATV yang terdapat pada torque converter tersebut. Fungsi ATV ini sendiri atau oli transmisi ini sebagai pelumas transmisi agar memperlancar perpindahan momen uh, putar pada torak converter dan planetary gear. Nah, selain itu juga ATV ini bisa berguna sebagai pendingin komponen-komponen yang mengalami pergerakan serta kendala pada sistem hidrolik, pada kopling, dan pada rem juga. Kemudian ada hydraulic control unit. Hydraulic control unit ini atau dapat disebut dengan sistem kontrol hidrolik itu berfungsi untuk mengendalikan kinerja brake dan kopling transmisi otomatis menggunakan sebuah tekanan sebagai sebuah tekanan dari pompa oli
pompa oli yang terdapat pada transmisi tersebut. Dan komponen ini juga tuh berfungsi sebagai pelumas minyak atau sistem transmisi pengatur tekanan hidrolik, di mana dapat juga sebagai pendingin torak converter dan membantu mengalirkan minyak dari transmisi ke torak converter. Selanjutnya yaitu ada komponen clutch and one way clutch, yaitu bagian ini tuh biasanya dapat menghubungkan torsi yang dapat memindahkan mesin ke sebuah intermediate shaft dan memutuskan torque converter dari planetary gear agar mesin menghentikan perpindahan giginya. Selanjutnya ada manual linkage, di mana bagian ini tuh biasanya terdiri dari komponen yang berupa sebuah selektor dilengkapi dengan kabel pada biasanya tuh pada sebuah mobil otomatis atau sebuah mobil matic, uh, kita tuh dapat berjalan dengan maksimal dengan adanya komponen transmisi otomatis tersebut. Maka dari itu tuh uh, komponen manual linkage ini tuh sangat penting untuk jalannya mobil matic yang kita gunakan. Kemudian ada shifting control. Nah, bagian itu tuh biasanya untuk mengubah beban pada sebuah mesin. Yang berikutnya ada komponen shift control yang fungsinya itu biasanya sebagai pengubah beban pada mesin dan kecepatan menjadi hidrolik. Nah, hal itu biasanya tuh menyebabkan tekanan hidrolik pada kendaraan itu akan mengalir otomatis pada sebuah kopling dan rem. Kemudian berikutnya yaitu ada yang namanya pedal akselerasi, di mana komponen ini tuh biasanya dihubungkan menggunakan kabel pada throttle throttle valve. Uh, Biasanya itu derajat penekanan akselerasinya itu merupakan pembukaan throttle valve diteruskan ke sebuah sistem transmisi menggunakan sebuah kabel. Sistem transmisi otomatis akan melakukan shift up dan down up tergantung pada beban mesin serta pengemudi dapat mengubahnya dengan selain dari komponen-komponen pada transmisi otomatis pada sebuah mobil ini juga, ini terdapat juga jenis-jenis dari transmisi otomatis sebuah mobil, yaitu yang pertama ada AT atau Hydraulic Automatic Transmission. Untuk transmisi ini, cara kerjanya itu menggunakan sebuah torque converter yang mengubah tenaga mekanis dari mesin menjadi energi kinetis, kemudian menyalurkan pada drive shaft, yaitu menurutnya jenis dari transmisi ini tuh biasanya paling umum digunakan pada mobil-mobil kebanyakan. Kemudian yang jenis yang kedua itu ada CVT, yaitu Continuous Variable Transmission, di mana uh, jenis transmisi CVT ini proses perpindahannya tuh dihasilkan selain dari komponen-komponen pada transmisi otomatis sebuah mobil, ada juga jenis-jenis dari uh, transmisi otomatis mobil, uh, yaitu CVT atau disebut dengan Continuous Variable Transmission, di mana jenis CVT ini merupakan sebuah proses perpindahan yang dihasilkan dari perubahan diameter
sepasang puli atau dikenal dengan drive dan driven drive yang mengikuti putaran mesin atau putaran mesin mobil itu lalu disambungkan dengan belt atau V-belt, sabuk baja. Transmisi ini tuh memiliki kelebihan dibandingkan dengan AT transmission ya. Ini perpindahannya tuh lebih smooth atau tanpa adanya hentakan. Selain itu juga karena rasio sebuah transmisi CVT ini tuh terus berubah, itu tuh mampu menyesuaikan agar mesin menjadi ringan. Untuk CVT ini tuh diklaim tuh lebih baik daripada CVT-CVT sebelumnya. Berikutnya ada cara kerja dari transmisi otomatis sebuah kendaraan mobil. Sistem transmisi ini tuh biasanya dimulai dari sebuah komponen yang bernama torak converter. Itu tuh fungsinya untuk sebagai kopling mekanik untuk mengalirkan torsi melalui melalui sebuah pompa dan turbin juga. Komponen itu memiliki tiga baling-baling, di mana baling-baling yang pertama itu biasanya bertugas sebagai pemompa dari pemompa dan eh, pemompa mesin, sementara baling-baling yang kedua itu sebagai turbin, dengan planetary gear, dan baling-baling yang ketiga itu digunakan sebagai stator. Dimana ketika sebuah transmisi otomatis bekerja itu, baling-baling pertama itu akan uh, berputar dan memompa oli transmisi ke dalam ruang hampa. Selanjutnya itu uh, tekanan oli akan menggerakkan turbin, menggerakkan sebuah turbin. Hal itu akan memberikan sebuah peningkatan pada torsi ke turbin ketika RMP itu mesin meningkat. Eh, dalam mekanisasi transmisi otomatis itu, planetary gear itu berfungsi eh, sebagai pengubah rasio putaran turbin ke sebuah roda, sehingga sistem ini tuh biasanya identik dengan tuas persneling yang biasanya digunakan untuk menjalankan mobil.